Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap Bapak Ibu semua dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dalam kondisi tetap prima, terutama prima imannya, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus senantiasa. Ini perdana ibadah rumah tangga online, KRT online, hari Kamis 6 Agustus tahun 2020. Hari ini kita akan memulai ibadah ini, namun sebelumnya marilah kita arahkan hati kepada Tuhan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian pada hari ini dengan menyanyi dari PKJ nomor 2, Mulia-mulia namanya. Kita akan naikkan pujian ini 2 kali dari bait 1 ini, Mulia-mulia namanya. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Kita pujikan dari bait yang pertama, Mulia-mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat, marilah kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga hari ini. Dan biarlah firman-Mu memberikan kekuatan pada kami semua, juga memberikan kekuatan kepada setiap keluarga yang boleh
melaksanakan ibadah rumah tangga pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon berkat lewat pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita buka Alkitab kita masing-masing pada hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25. Saya akan membaca bagi kita semua. Bapak Ibu silakan menyimak pada bagian Alkitab di rumah masing-masing. Karena ini ada 25 ayat, saya hanya membacakan dari ayat 1 sampai 4 saja. Selebihnya Bapak Ibu jemaat semua bisa menyimak di Alkitab masing-masing sampai ayat 25. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25, saya akan membaca sampai ayat yang ke-4 saja, yang ke-5 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Perintah yang utama, inilah perintah. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu, maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, supaya yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbeda kita semua membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan renungan kita dalam KRT online pada hari ini dengan judul Keluarga yang Mengasihi Tuhan. Oke, bicara soal keluarga tentu kita tidak lupa dan tidak asing dengan satu buah film klasik tahun 90-an yang seperti berikut ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abang, mencari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abang, Yesus sampai berkata bagi kamu putra putri yang siap berbakti. Bagaimana? Ingat bukan? Itu adalah film klasik tentang keluarga yang berjudul Keluarga Cemara. Di situ ada lirik yang paling bagus yang saya dapatkan di situ, harta yang paling indah, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Lagu itu menggambarkan tentang betapa pentingnya dan indahnya keluarga itu. Makanya Tuhan membentuk koloni manusia itu dari sebuah keluarga, yaitu Adam dan Hawa, dan kemudian seterusnya melalui keluarga Nuh, melalui keluarga Abraham, keluarga Ishak, dan seterusnya. Tuhan itu sangat concern sekali dengan keluarga.
Tema kita pada hari ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan adalah bagian yang sangat perlu untuk ditekankan kepada umat Allah dan kepada orang Kristen pada saat zaman sekarang ini. Bangsa Israel itu memang adalah bangsa pilihan. Bangsa yang dipilih Allah untuk menjadi imam bagi para bangsa-bangsa yang lain. Dan melalui bangsa Israel, Allah ingin melakukan kehendaknya dan merancangkan sebuah rencana yang indah bagi dunia ini. Namun perjalanan iman sekelompok bangsa Israel ini tidaklah mudah. Mereka harus melewati rintangan, tantangan, bahkan memakan waktu yang tidak sedikit, bahkan ribuan tahun yang dibentuk Allah untuk boleh mengatasi dan membentuk bangsa Israel itu sendiri. Bacaan kita pada hari ini dari Ulangan pasal 6 ayat 1-25 dengan judul perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dari dasar firman Tuhan ini saya ingin mengambil beberapa bagian hal penting. Bagaimana sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan. Karena ini penting sekali bagi kita semua orang Kristen. Perintah ini diberikan kepada setiap keluarga dari bangsa Israel yang harus dikerjakan setiap harinya. Ya, Ulangan 6 ayat 1-25 itu isi tentang perintah untuk mengasihi Tuhan dan diberikan kepada setiap keluarga-keluarga dari bangsa Israel. Ada 5 hal penting keluarga yang mengasihi Tuhan yang saya dapatkan dari bacaan kita pada malam hari ini. Hal penting yang pertama adalah mengasihi Tuhan itu adalah perintah. Kalau tadi kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, di situ dikatakan ada perintah, ketetapan, peraturan. Ya kan? Di situ artinya berarti mengasihi Tuhan itu adalah suatu hal yang amat sangat penting. Bukan hal yang bisa dipermainkan atau diremehkan. Kemudian pentingnya mengasihi Tuhan ini adalah agar seumur hidup kita taat dan hormat kepada Tuhan. Atau dari setiap generasi ke generasi itu memiliki mentalitas yang sama, yaitu mengasihi Tuhan. Jadi pada dasarnya mengasihi Tuhan itu adalah sebuah perintah yang harus terjadi. Sehingga sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan itu adalah keluarga yang sadar bahwa mengasihi Tuhan itu adalah sebuah perintah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah dari keluarga itu awal mengasihi Tuhan. Ya, ketika perintah diturunkan kepada Musa kali itu dalam ayat 1 dengan ayat 3, kemudian ayat 4-9 itu perintah diteruskan dimulai dari keluarga. Makanya ada kalimat, didiklah anakmu. Mengawali mentalitas dalam mengasihi Tuhan adalah dimulai dari keluarga. Di dalam ayat 7 dituliskan, mengajarnya berulang-ulang. Jadi bukan sekali, 2 kali, atau mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, tidak. Tetapi berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau kita baca dari ayat 4 sampai ayat 9, di situ Tuhan memberikan perintah kepada Musa tentang mengajarkan mengasihi Tuhan, itu menggunakan 2 metode. Metode pertama adalah metode audio, yaitu berkata-kata. Ada kalimat mengajarkan berulang-ulang saat duduk, saat berjalan, saat berbaring, dan saat bangun. Jadi memang mengasihi Tuhan ini memang diawali dari rumah dulu, di mana orang tua, keluarga belajar tentang firman Tuhan, bagaimana tentang mengasihi Tuhan. Kemudian ada metode visual, di mana dikatakan memasang lambang pada dahi, memasang pada pintu rumah, pintu gerbang, artinya suatu firman yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa dilihat dan bisa dibaca. Sehingga ini berbicara masalah yang namanya visual. Sehingga dalam keluarga tersebut, keluarga itu merupakan awal dari lahirnya atau awal dari munculnya pendidikan tentang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, janji untuk umat yang setia. Kalau kita baca dalam ayat 10 sampai ayat 15, ketika Tuhan meminta umatnya untuk mengasihinya, maka jika dilakukan dengan setia, Tuhan akan memberikan pemeliharaan yang luar biasa kepada umatnya. Pada ayat 11, janji pemeliharaan Tuhan yang berlimpah kepada umat yang setia. Namun umat yang diminta untuk hati-hati agar tidak melupakan Tuhan. Jadi sekalipun kita bakal diberkati Tuhan, sekalipun bakal dikasihi Tuhan, tapi ingat, umat diminta untuk hati-hati. Artinya, sebuah keluarga yang memang sudah setia untuk mengasihi Tuhan, itu akan mendapatkan janji pemeliharaan dari Tuhan. Supaya tidak lupa kepada Tuhan, maka harus selalu mengasihi Tuhan dan menaruh hormat kepada Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan Yesus,
bukan kepada Allah yang lain. Jadi kesetiaan ini berkaitan juga dengan siapa yang kita sembah, siapa yang juga yang kita tinggikan. Kita hanya menyembah kepada Yesus Tuhan Juru Selamat, gak ada yang lain. Sehingga umat Tuhan atau orang percaya itu tidak boleh menyembah Allah yang lain. Tidak boleh mempunyai konsep Tuhan yang lain. Hanya satu Allah saja yang disembah, yaitu dalam putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kita kenal. Poin yang keempat, peringatan kepada yang tidak setia. Ya, di ayat 16-19 kalau kita baca di situ, ada tentang hidup sebagai umat Allah harus benar dan diperhatikan. Dan ketidaksetiaan umat kepada Allah akan berdampak kepada murka Tuhan. Oleh sebab itu, jangan bersungut-sungut kepada Allah, namun harus dipegang benar-benar perintah Tuhan. Tuhan nggak suka umatnya bersungut-sungut. Kenapa? Bersungut-sungut itu kan sama dengan kayak khawatir, kecewa, dan sebagainya. Padahal Tuhan sudah menjamin pemeliharaan kepada umatnya. Harus dilakukan dengan benar. Karena bagi orang yang tidak benar hidupnya akan dapat peringatan dari Tuhan. Sehingga keluarga yang mengasihi Tuhan itu adalah benar-benar keluarga yang sadar akan peringatan Tuhan, akan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Dan hal yang kelima, di ayat 20-25, ini adalah tentang ceritakan segala hal kebaikan Tuhan. Ya, keluarga yang mengasihi Tuhan adalah keluarga yang selalu menceritakan kebaikan Tuhan yang dilakukan Tuhan dalam hidupnya. Hal ini jarang sekali terlihat dalam kehidupan keluarga Kristen. Seharusnya keluarga Kristen itu selalu menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Dan ini namanya adalah bersaksi. Jangan menceritakan tentang kehebatan diri sendiri. Jangan menceritakan tentang kemampuan diri sendiri. Jangan menceritakan tentang kesuksesan diri sendiri. Tidak boleh. Bahkan semua kehebatan kita pun itu adalah berkat dari Tuhan. Sehingga keluarga yang mengasihi Tuhan itu pasti akan selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan bagaimana Tuhan yang luar biasa membangun dan menolong kita semua. Ceritakan bagaimana Tuhan menolong keluarga kita ketika sedang mengalami pergumulan. Ceritakan bagaimana Tuhan memberkati kita, memelihara kita dengan luar biasa di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat tidak memungkinkan. Sehingga itu adalah hal yang penting sekali. Dan itu merupakan cerminan sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur pada Tuhan bahwa di tengah-tengah wabah corona ini kita bisa mendapat dan memetik satu pesan yang penting sekali. Ketika ibadah di gereja dialihkan di rumah-rumah, sebenarnya kita bisa melihat di situ bahwa Tuhan juga menghendaki agar umatnya di rumah-rumah ini membangun suatu persekutuan, membangun suatu mezbah Tuhan di rumah masing-masing. Yang selama ini ibadah hanya bergantung dengan gereja, dan sekarang umat dipaksa untuk bisa membangun persekutuan keluarga di rumah masing-masing. Ingat tadi poin yang kedua yang mengatakan bahwa mengasihi Tuhan diawali dari rumah. Sehingga dari rumahlah kita belajar mengasihi Tuhan lewat persekutuan-persekutuan doa ataupun ibadah seperti yang kita lakukan seperti saat ini di rumah kita masing-masing. Tentunya pandemi ini nggak lepas dari campur tangan Tuhan, tapi tentunya juga pasti ada rencana di balik ini semua. Oleh sebab itu kita harus peka melihat situasi-situasi seperti saat ini, bagaimana kita sebagai umat Allah dalam membangun relasi, yaitu keluarga yang mengasihi Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, 5 poin penting tadi yang saya bahas, saya akan ulangi lagi. Ya, pertama adalah pentingnya mengasihi Tuhan karena merupakan sebuah perintah. Kemudian yang kedua, dari keluargalah awal mengasihi Tuhan itu. Yang ketiga, ada janji untuk umat yang setia dalam mengasihi Tuhan, yaitu berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan yang keempat, kita perlu waspada dan tetap aware bahwa peringatan untuk yang tidak setia itu pun juga akan mendapatkan tindakan dari Tuhan tentunya. Dan yang kelima, jangan lupa untuk ceritakan segala kebaikan Tuhan yang kita alami dalam keluarga kita masing-masing. Ceritakan betapa besarnya Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Ceritakan bagaimana luar biasanya Tuhan dalam menolong Anda dan saya mengatasi berbagai macam pergumulan yang dilewati. Selamat membangun keluarga yang mengasihi Tuhan. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan tentunya kita percaya bahwa semua ini akan berakhir, pandemi ini akan berakhir oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Namun daripada itu, tetaplah untuk membangun keluarga yang selalu mengasihi Tuhan di rumah Bapak Ibu semua masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa syafaat, dan kemudian saya akhiri dengan doa Bapa kami, dan Bapak Ibu mengikuti dalam hati, dan doa Bapa kami kita akan ucapkan secara bersama-sama. Marilah kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas kekuatan Tuhan dan firman yang boleh menguatkan kami pada hari ini. Oleh karena kami harus membangun keluarga yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur juga Tuhan pada hari ini kami menaikkan syafaat kami Tuhan. Pergumulan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Mungkin pergumulan dengan suami, pergumulan dengan istri, pergumulan dengan anak-anak, dengan saudara, dengan sepupu, siapapun Tuhan dalam keluarga kami saat ini. Kami mohon berkat Tuhan, nikmat Tuhan. Jikalau ada keluarga yang kurang harmonis, Tuhan jamah. Berkati para suami agar bisa menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati juga para istri menjadi istri yang takut akan Tuhan. Berkati juga anak-anak juga Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkatilah keluarga kami. Tuhan berkatilah apa yang menjadi kerinduan damai sejahtera dalam setiap rumah tangga umat-umat-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk setiap pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi Tuhan, efek pandemi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan. Karena kami berjuang untuk setia kepada Engkau, membangun keluarga yang mengasihi Tuhan, maka kami yakin dan percaya Tuhan pun juga memelihara dan memberkati kami, umat-Mu yang setia ini. Jemaat yang bergumul dalam mencari pekerjaan, karena efek dari pandemi ini Tuhan berkati, agar bisa menemukan pekerjaan yang mereka dambakan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jemaat yang baru memulai usaha baru, Tuhan juga berkati mereka dalam lindungan kasih Tuhan, supaya mereka juga bisa menjalankan usaha dengan berkat dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih. Kami sungguh percaya dan kami yakin Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk keluarga kami yang mungkin jauh ya Bapa, yang mungkin kami terpisah karena jarak, karena dinas, karena pekerjaan, karena semua Tuhan kami berdoa. Berkati mereka semua dalam lindungan, kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Ya Tuhan Yesus, bagi yang sakit kami berdoa Tuhan, baik yang sakit dirawat di rumah sakit, yang sakit juga dirawat di rumah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, agar boleh mengalami kesembuhan dan juga boleh mengalami kekuatan dari Tuhan. Setiap obat, makan, minuman yang konsumsi Tuhan pakai itu menjadi kesehatan, kekuatan bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang dalam memberkati dan menolong kami semua. Ya Bapak, inilah doa kami, inilah syukur kami. Berkatilah setiap keluarga demi keluarga kami Tuhan, umat-Mu ini yang percaya dan bergantung hanya kepada-Mu. Doa syafaat ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri, dan saya akan mengakhiri dengan doa berkat dan doa penutup, kita memuji Tuhan dari PKJ 288, PKJ 288, bait 1 dan 4. Kita akan nyanyikan PKJ nomor 288, bait 1 dan 4. Setelah itu akan saya tutup dengan doa berkat dan selesai ibadah kita. Rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dalam kehidupanmu hari lepas ke sehari, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa tinggal dan tercurah atas kita semua, dan di setiap rumah tangga kita masing-masing, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.